Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Hadi Wahyudi, STMT PhD, selaku dosen pembimbing proposal tugas akhir saya, dan pada yang terhormat Bapak Ibu selaku dosen penguji. Pada hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Garin Melenio Meliala dari mahasiswa jurusan Teknik Mesin angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul Studi Pengeringan Partikel Non-Spherical Padi dalam Fluidis Bed dengan menggunakan metode CFD-DIM pengaruh temperatur udara. Nah, adapun outline-nya yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga itu ada pengembangan model. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang, yaitu padi merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Peningkatan kuantitas beras dapat dilakukan melalui perbaikan penanganan pada padi secara tepat. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan pengeringan. Nah, proses pengeringan ini mempunyai beberapa keuntungan. Di antaranya yaitu memperpanjang daya simpan, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan harga jual. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka bermunculan pengeringan dengan menggunakan alat mekanis untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pengeringan dengan penjemuran. Lalu pengeringan sistem fluidisasi atau Fluidis Bed Dryer ini adalah salah satu alat pengering yang menggunakan prinsip fluidisasi. Dengan adanya metode ini diharapkan agar butiran-butiran padat memiliki sifat seperti fluida. Lalu penelitian mengenai studi numerik maupun eksperimental itu dari suatu proses pengeringan menggunakan Fluidis Bed Dryer sudah banyak dilakukan, tetapi untuk padi sendiri masih cukup sulit karena profil padi yang tidak bulat atau non-spherical. Kemudian ada simulasi dengan menggunakan pendekatan partikel diskrit untuk proses pengeringan bahan makanan dengan menggunakan Fluidis Bed dengan CFD-DIM sudah pernah dilakukan, tapi dengan menganggap bentuk partikelnya adalah bulat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah dari penelitian kali ini, yaitu yang pertama ada bagaimana pengaruh temperatur udara terhadap karakteristik aliran gas padat yang terjadi pada proses pengeringan padi dengan Fluidis Bed Dryer. Yang kedua ada bagaimana pengaruh temperatur udara terhadap perpindahan panas pada proses pengeringan padi dengan menggunakan Fluidis Bed Dryer. Dan yang ketiga ada bagaimana pengaruh temperatur udara terhadap perpindahan massa pada proses pengeringan padi dengan Fluidis Bed Dryer. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh temperatur udara terhadap karakteristik aliran gas padat yang terjadi pada proses pengeringan padi dengan Fluidis Bed Dryer. Lalu untuk mengetahui pengaruh temperatur udara terhadap perpindahan panas pada proses pengeringan padi dengan Fluidis Bed Dryer. Lalu yang ketiga ada mengetahui pengaruh temperatur udara terhadap perpindahan massa pada proses pengeringan padi dengan Fluidis Bed Dryer. Adapun manfaat dari penelitian kali ini yaitu untuk memahami pengaruh temperatur terhadap karakteristik aliran gas padat yang terjadi pada proses pengeringan padi dengan Fluidis Bed Dryer. Lalu ada memahami pengaruh temperatur udara terhadap perpindahan panas pada proses pengeringan padi dengan Fluidis Bed Dryer. Dan yang ketiga ada memahami pengaruh temperatur udara terhadap perpindahan massa pada proses pengeringan padi dengan Fluidis Bed Dryer. Lalu selanjutnya ada pun batasan masalah, yaitu analisis ini dilakukan dengan metode simulasi menggunakan pendekatan metode CFD-DIM. Lalu Fluidis Bed Dryer yang dimaksud pada penelitian kali ini adalah jenis vertikal rectangular Fluidis Bed Dryer, lalu menggunakan profil padi yang sesuai standar, dan variabel yang digunakan pada proses penelitian ini dibatasi pada temperatur udara menggunakan variasi temperatur yaitu sebesar 313 Kelvin, 323 Kelvin, 333 Kelvin, 343 Kelvin, dan 353 Kelvin, atau sama dengan 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, dan 80 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengolahan padi. Padi sendiri merupakan makanan kebutuhan pokok bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Untuk meningkatkan
produksi padi, maka diperlukan penanganan yang tepat. Salah satunya adalah dengan pengeringan, dengan perontokan, dengan penggilingan, dengan pengemasan, penyimpanan, pembersihan, serta pengangkutan. Nah, proses pengeringan dalam industri makanan ini merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk mengawetkan makanan, dan pengeringan juga masih jadi metode yang paling diandalkan untuk mengawetkan makanan. Pengeringan makanan ini berarti mengurangi kandungan air pada makanan. Pengeringan dilakukan dengan menguapkan air yang terkandung dalam makanan sehingga perlu adanya kalor laten penguapan. Kalor laten penguapan adalah jika suatu zat menerima atau melepaskan kalor, pada awalnya akan terjadi perubahan temperatur. Namun demikian, hal ini suatu saat akan mencapai keadaan jenuh dan menyebabkan perubahan fase. Itulah yang dimaksud dengan kalor laten. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan panas pada proses pengeringan. Proses pengeringan ini umumnya ditentukan oleh laju perpindahan panas pada air dan es untuk memberikan pemanasan laten. Ketiga mekanisme perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi itu dapat terjadi pada satu proses pengeringan. Nah, sebagai contoh, proses pengeringan udara misalnya, laju perpindahan panas yang terjadi dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang dimana Q itu adalah laju perpindahan panas, lalu HS itu adalah koefisien perpindahan panas pada permukaan, lalu A itu luas permukaan yang dikenakan udara panas, dan TA itu adalah temperatur udara, serta TS itu temperatur permukaan yang dikeringkan. Kemudian ada perpindahan massa pada proses pengeringan. Dalam perpindahan panas, energi panas ditransfer dengan gaya penggerak yang diakibatkan oleh perbedaan temperatur. Lalu dengan cara yang sama, massa ditransfer dengan gaya penggerak yang diberikan oleh tekanan parsial atau perbedaan konsentrasi. Laju perpindahan massa akan sebanding dengan perbedaan potensial, yaitu tekanan atau konsentrasi, dan sifat sistem transfernya ditandai dengan koefisien perpindahan massa, di mana secara matematis dinyatakan Q sama dengan U kali A kali delta T, sehingga terjadilah persamaan seperti berikut ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang Friedis bed, yaitu fenomena fisik yang terjadi ketika sejumlah zat partikulat padat ditempatkan pada kondisi yang tepat untuk menyebabkan campuran padat atau fluida berperilaku sebagai fluida. Nah, Friedis bed ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada stasioner atau bubbling Friedis bed, ada mechanically Friedis reactor atau MFR, ada transportasi atau flash reactor, dan juga ada vibration fluidization layer, dan terakhir juga ada circulation Friedis bed. Dan di samping ini merupakan Friedis bed dryer, yaitu sejenis peralatan yang digunakan secara luas dalam dunia industri untuk mengurangi kadar air, bubuk, dan butiran. Peralatan ini bekerja berdasarkan prinsip fluidisasi. Cara kerjanya adalah dengan memasukkan bahan yang akan dikeringkan secara konstan dan kontinu ke dalam ruang pengering, kemudian didorong oleh udara panas yang terkontrol dengan volume dan tekanan tertentu. Dan berikutnya kita akan membahas tentang CFD atau Computational Fluid Dynamics, yaitu merupakan suatu cabang ilmu mekanika yang menggunakan angka dan algoritma untuk memecahkan suatu masalah pada aliran fluida dengan bantuan dari komputer. Tetapi bukan hanya aliran fluida saja, tetapi juga ada perpindahan panas, bisa juga reaksi kimia dan fenomena lainnya dengan menyelesaikan persamaan-persamaan matematika atau model matematika. Lalu ada simulasi dari CFD sendiri, itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada processing, yaitu merupakan pembuatan model objek penelitian dengan format komputer. Edit design, yaitu CAD, lalu membuat mesh sesuai desain, kemudian menerapkan kondisi batas dan sifat fluidanya. Lalu selanjutnya ada proses processing. Pada tahap ini merupakan program inti pencari solusi CFD, yaitu menghitung kondisi-kondisi yang diterapkan pada saat pre-processing. Dan yang terakhir itu ada post-processing, di mana adalah langkah akhir yang dilakukan dalam analisa CFD. Lalu selanjutnya CFD pun memiliki kelebihan tersendiri, yaitu ada pemahaman mendalam atau insight, lalu ada prediksi menyeluruh atau foresight, dan yang terakhir ada efisiensi, baik itu efisiensi waktu maupun efisiensi uang. Selanjutnya kita akan membahas tentang discrete element method,
yaitu merupakan teknik komputasi yang memungkinkan simulasi dan analisis tentang bagaimana suatu bahan berupa butiran dalam jumlah banyak akan berinteraksi dengan peralatan dalam berbagai kondisi dan proses. DEM ini telah terbukti menjadi alat yang berguna untuk memodelkan proses tumbukan, di mana dia akan memberikan informasi yang berguna mengenai pemanfaatan energi. Nah, dalam pendekatan CFD DEM ini, aliran fluida diperlukan sebagai fase kontinum yang diselesaikan oleh persamaan Navier-Stokes pada skala sel komputasi, dan gerakan partikel dimodelkan sebagai fase diskrit, dihitung dengan menggunakan hukum Newton. Lalu kita masuk ke bab 3, yaitu pengembangan model. Sini akan dibahas tentang deskripsi model untuk kalor laten penguapan. Jadi mekanisme dari pelepasan air pada partikel padat oleh udara panas merupakan pertimbangan yang utama dalam keberhasilan dari suatu proses pengeringan. Pelepasan air yang dilakukan dari partikel padat oleh udara panas digambarkan secara matematis dengan persamaan kalor laten penguapan. Lalu formulasi yang digunakan untuk menentukan pengaruh kalor laten penguapan terhadap kadar air dari suatu partikel ini melalui rasio HFG yang dibagi dengan HFG secara spesifik. Nah, dalam rumus tadi, koefisien A dan B ini merupakan koefisien spesifik yang telah ditentukan untuk beberapa bahan makanan berdasarkan prediksi dari representasi kurva pengaruh kalor laten penguapan terhadap kadar air. Selanjutnya juga kita akan membahas tentang deskripsi model drag force untuk partikel non-spherical, di mana gaya drag atau drag force ini merupakan gaya yang menghambat pergerakan partikel padat oleh kontaknya dengan fluida. Nah, gaya drag ini merupakan salah satu fenomena yang perlu diperhitungkan dalam analisa suatu proses fluidisasi. Namun, pada penelitian kali ini, persamaan umum yang digunakan untuk koefisien drag ini adalah menggunakan persamaan yang dikembangkan oleh Holzer dan Sommerfeld. Itu seperti ini. Lalu kita akan masuk ke dalam diagram alir dari penelitian ini. Jadi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Perancangan dan Simulasi jurusan Teknik Mesin FT Untirta pada periode 19 Oktober 2020 sampai dengan 30 November 2020. Nah, proses simulasi ini menggunakan metode CFD DEM. Lalu pada penelitian ini geometri yang digunakan merupakan pseudo 3D. Nah, tahapan ini dimulai dengan menggunakan simulasi 3 software. Jadi tahapan pertama ini dalam proses processing ini yaitu menjalankan software pertama yang diberi nama Packing EXE yang memiliki fungsi untuk mensimulasikan proses pemasukan padatan basah dalam penelitian ini, misalkan dengan dimasukkannya padi ke dalam fluidis bed. Nah, untuk memastikan apakah semua partikel sudah berada dalam kondisi stabil di dalam fluidis bed, bisa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan file view.dat yang dihasilkan dari running program tersebut. Selanjutnya, tahap processing kedua setelah simulasi dari running program Packing EXE, selanjutnya adalah menjalankan program initial.exe yang digunakan untuk mengkondisikan udara panas mula-mula di dalam fluidis bed yang terisi dengan padatan basah. Berbeda dengan program sebelumnya, program ini memerlukan waktu yang lebih cepat, dan apabila telah selesai, program ini akan menutup dengan sendirinya setelah berjalan. Dan yang terakhir ini ada tahap processing berikutnya, yaitu menggunakan software inti, yaitu adalah program dengan nama start.exe yang digunakan untuk mensimulasikan keseluruhan proses pengeringan padatan basah yang berada di dalam fluidis bed. Jadi proses simulasi pada program inilah yang akan menghasilkan data karakteristik aliran, perpindahan panas, dan perpindahan massa. Program ini tentunya memerlukan waktu yang lebih lama daripada kedua program sebelumnya. Dan tahapan selanjutnya yaitu adalah memeriksa hasil data apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau ada kendala. Jika hasil datanya ada kendala, maka kita harus kembali lagi untuk membuat program dari awal lagi, yaitu dari packing lalu ke initial dan start. Tapi jika hasil data itu sesuai, maka data tersebut akan dianimasikan menggunakan aplikasi Techplot dan dapat dilihat pergerakannya di setiap jenis variasi temperatur udara masuk dan selang waktunya. Nah, setelah memahami pergerakan umum dari hasil
simulasi, maka dilakukan pengolahan data kuantitatif dengan menginterpretasikan keseluruhan nilai dari data yang didapat yang juga menggunakan aplikasi Techplot. Nah, hasil dari analisa ini nantinya akan dibandingkan juga dengan hasil pada jurnal yang menjadi referensi kami. Dari setiap variasi analisa dilakukan dengan membandingkan antara satu dengan yang lainnya untuk menentukan keadaan pengeringan yang optimum. Yang terakhir, kita juga akan membahas tentang kondisi simulasi. Nah, di mana penelitian kali ini ada 5 simulasi kerja pemodelan 3D fluidis bed yang dilakukan dengan ukuran panjangnya 96 mm, lebarnya 18 mm, tingginya 840 mm. Lalu 5 simulasi kerja ini dilakukan berdasarkan 5 variasi, yaitu temperatur udara saluran masuk sebesar 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, dan 80 derajat Celcius dengan kecepatan saluran masuk konstan, yaitu sebesar 2,5 meter per second. Adapun kondisi simulasi lain yang digunakan dirangkum dalam tabel berikut ini. Nah, pada penelitian ini, waktu simulasi diatur selama 600 second dengan memperhitungkan semua persamaan, pergerakan partikel, metode perpindahan panas, dan mekanisme perpindahan massa. Dan ini merupakan tabel yang tadi. Lalu selanjutnya ada parameter simulasi. Nah, parameter simulasi ini merupakan suatu hal yang penting dan harus diatur dengan tepat agar hasil dari simulasi yang dijalankan bisa sesuai dengan yang dibutuhkan. Adapun parameter simulasinya yaitu ada sebagai berikut. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari proposal tugas akhir saya. Terima kasih.